2,53 untuk Jember, untuk Jatim 2,87%, sedangkan nasional 2,88%. Untuk inflasi tahun kalender, Jember sebesar 1,11%, Jatim 1,48%, nasional 1,65%. Inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran M2M dirinci sebagai berikut. Untuk kelompok komoditas makanan, minuman, dan tembakau, inflasinya sebesar minus 1,05%, sedangkan andil inflasinya sebesar minus 0,33%. Untuk pakaian dan alas kaki, inflasi sebesar 0,24%, andil inflasi sebesar 0,01%. Perumahan, air, listrik, bahan bakar rumah tangga, inflasi sebesar 0,15%, andil inflasi sebesar 0,01%. Sedangkan perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, inflasi sebesar 0,26, andil inflasi sebesar 0,02. Komoditas kesehatan, inflasinya 0, andil inflasinya juga 0. Untuk transportasi, inflasi sebesar 0,63%, sedangkan andil inflasi sebesar 0,08%. Kelompok komoditas informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, inflasi sebesar minus 0,13%, kemudian andil inflasi sebesar minus 0,01%. Untuk rekreasi, olahraga, dan budaya, inflasi sebesar 0,85%, andil inflasi sebesar 0,02%. Untuk pendidikan, inflasi sebesar 0,72%, andil inflasi sebesar 0,03%. Komoditas penyediaan makanan dan minuman restoran, inflasi sebesar 0,09%, andil inflasi sebesar 0,01%. Sedangkan perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar untuk inflasi sebesar minus 0,89% dan andil inflasi sebesar minus 0,08%. Seri inflasi bisa dilihat dari grafik berikut di layar. Kemudian kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Perkembangan kelompok makanan, minuman, dan tembakau seperti yang tertera di layar, ya. Terjadi deflasi pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau pada bulan Juli 2026 sebesar minus 1,05% dengan andil sebesar minus 0,33%. Pada kelompok pengeluaran ini terdapat 11 komoditas utama yang menyumbang deflasi yang cukup signifikan, yaitu di atas 0,01%. 5 diantaranya adalah bawang merah, cabai rawit, cabai merah, telur ayam ras, dan beras juga masih terjadi inflasi pada bulan Juli. Secara umum, penurunan harga komoditas pangan dipicu oleh meningkatnya produksi dan menurunnya permintaan. Komoditas penyumbang andil inflasi dan deflasi bulan Juli 2026 M2M. Untuk 5 komoditas yang menyumbang andil inflasi tertinggi, yaitu bensin, beras, tahu mentah, daging ayam ras, dan ketimun. Komoditas bensin memberikan andil tertinggi pada inflasi M2M bulan Juli, yaitu sebesar 0,06% dengan inflasi sebesar 1,19%. Komoditas penyumbang inflasi lainnya yaitu beras dengan andil sebesar 0,04%, tahu mentah dengan andil 0,03%, daging ayam ras dengan andil sebesar 0,03%, dan ketimun dengan andil sebesar 0,03%. Sedangkan komoditas dengan andil deflasi tertinggi M2M yaitu bawang merah, cabai rawit, emas perhiasan, cabai merah, dan telur ayam ras. Komoditas bawang merah memberikan andil terdalam pada penahan inflasi M2M bulan Juli sebesar minus 0,13% dengan penurunan harga sebesar minus 27,31%. Komoditas yang mengalami deflasi lainnya yaitu cabai rawit sebesar minus 0,12%,
emas perhiasan dengan andil sebesar minus 0,08%, cabai merah dengan andil sebesar minus 0,05%, dan telur ayam ras dengan andil sebesar minus 0,05%. Perkembangan inflasi tahunan dari tahun 2021 sampai dengan 2026 bisa diperlihatkan pada layar berikut. Kemudian inflasi Y2D. Inflasi tahun kalender Jember sebesar 1,11%. Apabila dibagi menurut kelompok kelompok komoditas, maka komoditas makanan, minuman, dan tembakau inflasinya sebesar 0,12% dengan andil inflasi sebesar 0,04%. Komoditas pakaian dan alas kaki inflasi sebesar 0,45%, andil inflasi sebesar 0,03%. Kemudian perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga inflasi sebesar 1,19% dengan andil inflasi sebesar 0,11%. Untuk kelompok komoditas perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, inflasi sebesar 0,9% dan andil inflasi sebesar 0,06%. Kesehatan, inflasi sebesar 1,11%, andil inflasi sebesar 0,03%. Transportasi, inflasi sebesar 2,55%, andil inflasi sebesar 0,33%. Informasi, komunikasi, dan jasa keuangan inflasi sebesar 0,03%, sedangkan andil inflasi sebesar 0. Rekreasi, olahraga, dan budaya inflasi sebesar 1,92%, andil inflasi sebesar 0,04%. Komoditas pendidikan inflasi sebesar 0,85%, andil inflasi sebesar 0,04%. Untuk penyediaan makanan dan minuman atau restoran, inflasi sebesar 2,98%, andil inflasi sebesar 0,28%. Komoditas perawatan pribadi dan jasa lainnya, inflasi sebesar 1,88% dan andil inflasi sebesar 0,16%. Komoditas penyumbang andil inflasi dan deflasi tahun kalender untuk komoditas dengan andil inflasi tertinggi sebagai berikut, yaitu beras, bensin, minyak goreng, tahu mentah, nasi dengan lauk. Komoditas beras memberikan andil tertinggi pada inflasi Y2D bulan Juli dengan andil sebesar 0,37% dengan inflasi sebesar 6,39%. Komoditas penyumbang inflasi lainnya yaitu bensin dengan andil sebesar 0,19%, minyak goreng sebesar 0,14%, tahu mentah sebesar 0,10%, dan nasi dengan lauk dengan andil sebesar 0,10%. Sedangkan komoditas dengan andil deflasi tertinggi yaitu daging ayam ras, telur ayam ras, cabai rawit, cabai merah, dan kacang panjang. Komoditas daging ayam ras memberikan andil terdalam pada deflasi yaitu di bulan Juli dengan andil sebesar minus 0,41% dengan deflasi sebesar minus 20,46%. Komoditas dengan andil penahan inflasi lainnya berupa telur ayam ras dengan andil minus 0,21%, cabai rawit dengan andil minus 0,20%, bawang merah dengan andil minus 0,14%, dan kacang panjang dengan andil minus 0,03%. Untuk inflasi Y-on-Y sebesar 2,53% pada bulan Juli 2026 dengan rincian menurut kelompok komoditas sebagai berikut. Yang pertama, makanan, minuman, dan tembakau inflasi sebesar 2,4%, andil inflasi sebesar 0,76%. Pakaian dan alas kaki inflasi sebesar 0,4% dan andil inflasi sebesar 0,02%. Kemudian perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga inflasi sebesar 1,44%, kemudian andil inflasi sebesar 0,13%.
Sedangkan perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga inflasi sebesar 1,04, andil inflasi sebesar 0,07%. Kesehatan inflasi sebesar 1,29%, andil inflasi sebesar 0,04%. Transportasi inflasi sebesar 0,74%, andil inflasi sebesar 0,36%. Untuk komoditas informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, inflasi sebesar 0,15% dan andil inflasi sebesar 0,01%. Rekreasi, olahraga, dan budaya, inflasi sebesar 2,37%, andil inflasi sebesar 0,05%. Komoditas pendidikan, inflasi sebesar 0,85%, andil inflasi sebesar 0,04%. Penyediaan makan dan minuman atau restoran, inflasi sebesar 3,74%, andil inflasi sebesar 0,35%. Sedangkan kelompok komoditas perawatan pribadi dan jasa lainnya, andil inflasi sebesar 8,74%, andil inflasi sebesar 0,70%. Perkembangan inflasi 2024 sampai 2026 bisa kita lihat dari layar berikut. Pada grafik terjadi penurunan. Kemudian kita lanjutkan komoditas penyumbang andil inflasi dan deflasi pada tahunan Y on Y. Komoditas dengan andil inflasi tertinggi ada 5 komoditas, yaitu emas perhiasan, beras, minyak goreng, bensin, dan daging sapi. Komoditas emas perhiasan memberikan andil tertinggi pada inflasi Y on Y bulan Juli dengan andil sebesar 0,60% dan inflasi sebesar 35,31%. Komoditas penyumbang inflasi lainnya yaitu beras dengan andil sebesar 0,24%, minyak goreng dengan andil sebesar 0,21%, bensin dengan andil 0,21%, dan daging sapi dengan andil sebesar 0,11%. Kemudian komoditas dengan andil deflasi tertinggi Y on Y yaitu tomat, telur ayam ras, bawang merah, cabai rawit, dan kelapa. Komoditas tomat memberikan andil terdalam pada penahan inflasi Y on Y bulan Juli dengan andil sebesar minus 0,18% dengan inflasi sebesar minus 66,96%. Komoditas penyumbang deflasi lainnya berupa telur ayam ras dengan andil minus 0,15%, bawang merah dengan andil minus 0,09%, cabai rawit dengan andil sebesar minus 0,07% dan kelapa dengan andil sebesar minus 0,03%. Sedangkan inflasi antar kota pada bulan Juli 2026 disajikan di layar sebagai berikut. Untuk inflasi bulanan M2M, Jember 5 terbesar. Jadi setelah rata-rata Jawa Timur ya, rata-rata Jatim. Kemudian untuk inflasi kalender Y2D, Jember berada pada posisi 9 besar setelah kota Kediri. Kemudian untuk inflasi tahunan Y on Y, Jember pada posisi 8 besar. Jadi setelah kota Probolinggo. Berarti Jember masih berada di bawah Jawa Timur. Kemudian ringkasan inflasi Juli 2026. Pada bulan Juli 2026 terjadi deflasi M2M sebesar minus 0,24%, inflasi Y2D sebesar 1,11% dan inflasi Y on Y sebesar 2,53%. Penjumbang utama deflasi Juli secara M2M adalah kelompok makanan dan minuman tembakau dengan komoditas penyumbang andil deflasi dari kelompok tersebut adalah bawang merah dengan andil sebesar minus 0,13%. Secara umum dari semua kelompok pengeluaran, komoditas penyumbang utama deflasi M2M antara lain bawang merah, cabai rawit, emas perhiasan, dan cabai merah dan telur. Penyumbang utama inflasi bulan Juli
2026 secara Y on Y adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan komoditas penyumbang andil inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan dengan andil sebesar 0,60%. Sedangkan secara umum komoditas penyumbang inflasi Y on Y adalah emas perhiasan, beras, minyak goreng, bensin, dan daging sapi. Demikian untuk inflasi, kita sampaikan berikutnya perkembangan TPK Juni 2026, perkembangan RLMT Juni 2026, dan komposisi tamu Juni 2026. Untuk perkembangan tingkat penghunian kamar atau TPK pada bulan Juni, untuk Jember naik sebesar 48,91%. Hal ini dipicu karena alhamdulillah BPS itu di bulan Juni ada pelatihan petugas, jadi kami book 6 hotel dan beberapa hotel tutup. Jadi kami latihan sampai 2 minggu, sejumlah 2.436 petugas. Alhamdulillah jadi mengangkat TPK Jember pada bulan Juni menjadi 48,91%. Untuk JRT karena masih bergerak di bulan Juli masih belum ketangkep. Kemudian tingkat penghunian kamar untuk TPK Jember bulan Juni dibandingkan dengan TPK Jawa Timur, karena TPK Jawa Timur berada di 54,23%, maka selisihnya Jember masih lebih rendah daripada Jawa Timur, berkisar minus 5,32%. Untuk rata-rata lama menginap tamu atau RMMT di Jember adalah 1,05%, artinya berarti rata-rata tamu itu hanya nginap 1 malam. Kemudian untuk rata-rata lama menginap tamu asing dan domestik, kalau untuk asing sebesar 1,06, kemudian tamu domestik sebesar 1,05. Nah, demikian rilis yang kami sampaikan. Monggo apabila terdapat beberapa pertanyaan kami persilakan. Monggo. Barangkali masih ada yang perlu dikonfirmasi, kami persilakan. Barangkali dari IPI ada yang dari Disperindak, bukan? Tidak ada. Ya, cukup.